sampah di Indonesia itu masih menjadi masalah besar. Jumlah sampah yang terus meningkat, terutama sampah plastik, menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Selain itu, pengelolaan sampah yang tidak efektif berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan cara yang efisien untuk menangani masalah sampah. Tujuan utama proyek ini adalah untuk membuat dan menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu di lokasi yang melibatkan masyarakat. Diharapkan sistem ini akan mengurangi jumlah sampah yang berada di tempat pembuangan akhir, meningkatkan nilai daur ulang, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik. Temuan utama, sebagai hasil dari penelitian, sebagian orang telah memilah sampah rumah tangga mereka, namun sampah organik dan anorganik paling sering dipilah, dan sampah B3 itu sering dicampur dengan sampah lainnya. Menurut wawancara dengan responden, kendala utama dalam pengelolaan sampah di wilayah penelitian adalah fasilitas pengelolaan sampah yang tidak memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah. Selain itu, telah ditentukan bahwa program bank sampah yang ada tidak berhasil karena tidak memiliki dukungan dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Itu hasil penelitiannya. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara responden secara langsung terhadap narasumber yang mengalami masalah tersebut yang bernama Raka. Raka ini seorang karyawan yang sering mengeluhkan soal pengelolaan sampah yang telat dan kurang cepat. Hasil kesimpulan masalah yang sering muncul itu adalah pengelolaan sampah yang tidak teratur, kurangnya armada untuk pengangkutan sampah, lalu ketiga banyak orang yang buang sampah di pinggir jalan, sehingga sampah menumpuk dan menumpah ke pinggir jalan, lalu membuat warga yang lewat mencium aroma yang tidak sedap. Dari permasalahan tersebut, kami telah berdiskusi mengenai ide utamanya, yaitu aplikasi untuk memonitor dan memberi penghargaan atas aktivitas daur ulang. Yang kedua, layanan pengumpulan sampah berbasis komunitas. Yang ketiga, mesin otomatis untuk menukar plastik dengan poin. Dan yang keempat, kampanye edukasi berbasis teknologi interaktif seperti AR dan VR. Lalu selanjutnya prototype, menyediakan gambaran awal pengalaman pengguna dan memastikan solusi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Sketsa aplikasi dengan fitur utama, dashboard pengguna yang menampilkan statistik daur ulang dan poin penghargaan, lalu ada peta interaktif untuk lokasi drop-off sampah plastik, dan ada juga halaman edukasi yang memberikan informasi dampak plastik secara menarik. Lalu pada tahap pengujian, kami telah menguji sebanyak 10 orang untuk mencoba aplikasi dan memberikan umpan balik melalui sesi diskusi secara langsung. Hasil umpan baliknya yaitu sisi positif, pengguna menyukai sistem penghargaan dan kemudahan navigasi aplikasi, dan sisi negatifnya, lokasi drop-off sulit dijangkau dan konten edukasi kurang menarik secara visual. Perbaikan yang dilakukan yaitu dengan menambahkan fitur rute terdekat ke lokasi drop-off pada peta interaktif, lalu meningkatkan konten edukasi dengan visual dan animasi yang lebih menarik, dan menyederhanakan navigasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Hasil dan dampak aplikasi manajemen sampah plastik dengan fitur peta drop-off, pelacakan, dan edukasi interaktif. Dampak yang dihasilkan adalah motivasi daur ulang, kesadaran lingkungan, dan efisiensi pengelolaan sampah. Selanjutnya adalah implementation plan, langkah-langkah strategis yang telah direncanakan mulai dari finalisasi, fitur tambahan, uji coba dengan panggung lokal, hingga peluncuran dan perluasan lokasi drop-off diproyeksikan selesai dalam 14 hingga 24 bulan. Kami optimis bahwa aplikasi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan secara kolektif. Selanjutnya adalah Challenge and Learning. Proyek pengelolaan sampah plastik menghadapi tantangan mulai dari aspek teknis hingga rendahnya kesadaran masyarakat dan kendala biaya. Namun melalui perencanaan matang, pemanfaatan teknologi interaktif, perlibatan masyarakat, dan edukasi visual yang menarik, tantangan tersebut dapat diatasi. Studi kasus proyek serupa serta evaluasi rutin juga menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan proyek. Terakhir, conclusion and recommendation, proyek ini sukses menghadirkan aplikasi inovatif yang menggabungkan pelacakan daur ulang, sistem peragaan, dan edukasi untuk pengelolaan sampah plastik. Hasilnya diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas daur ulang. Kedepannya disarankan untuk memperluas kerjasama dengan komunitas lokal, menambahkan fitur real-time untuk melihat kontribusi pengguna, serta melakukan promosi terus-menerus agar aplikasi ini bisa digunakan lebih luas.